Ini adalah Oh Malsun, orang mengenalnya sebagai nenek yang cerewet. Di usianya yang senja, ia masih semangat bekerja sebagai barista di kafenya. Nenek Oh Malsun selalu bercerita ke teman karirnya kakek Park tentang anaknya Hyun Chul. Nenek Oh Malsun sangat bangga dengan anaknya, karena sudah menjadi orang sukses. Kakek Park yang mendengarnya ikut senang dan bangga dengan kerja keras nenek Oh Malsun. Kakek Park sangat tahu perjuangan nenek Oh Malsun membesarkan anaknya. Suami nenek Oh Malsun mengalami kecelakaan ketika bekerja di luar negeri. Oh Malsun yang masih berusia muda terpaksa merawat anaknya seorang diri. Oh Malsun mengalami kehidupan yang pahit karena kekurangan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia pun rela bekerja dari siang dan malam sambil merawat anaknya yang masih balita di sebuah restoran kecil. Kini anaknya Hyun Chul telah menjadi dosen di sebuah universitas ternama di Korea. Nenek Oh Malsun hidup dengan keluarga Hyun Chul. Di sana terdapat istri Hyun Chul bernama Aeja yang selalu dimarahi oleh nenek Oh Malsun. Di mata nenek, Aeja tidak becus menjadi seorang istri. Akibatnya ia mengalami stres dan terus meminum obat penenang. Karena tidak kuat dengan sakitnya, Aeja pun terjatuh dan tergeletak di dapur. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dokter mengatakan jika Aeja terus mengalami stres, maka ia akan mengalami gagal jantung. Di ruang tamu terjadi keributan antara anak pertama dan kedua Hyun Chul. Ban Hana meminta ayahnya untuk menitipkan nenek di panti jompo agar ibunya bisa tenang di rumah. Ban Ji-ha menolak saran Ban Hana karena neneknya selama ini baik kepadanya. Mendengar kegaduhan itu nenek Oh Malsun hanya termenung. Rasa sedih terbawa sampai di tempat kerja nenek. Muncullah seorang yang mengaku anak dari pemilik restoran tempat dulu nenek Oh Malsun bekerja. Perempuan itu pun mencaci nenek Oh Malsun karena ulahnya yang membuat bisnis keluarganya bangkrut. Nenek Oh Malsun mengakui jika ia terpaksa mencuri resep makanan demi mendapat keuntungan besar dari membuka bisnis sendiri. Rasa sedih dan penyesalan bercampur aduk. Nenek Oh Malsun meratapi kesedihannya sendiri di malam hari. Cucu nenek Oh Malsun menelponnya karena ia ingin ditraktir makan. Nenek tidak bisa menolak permintaan cucu yang ia sayangi dan segera ingin bertemu. Terdapat studio foto di seberang jalan yang membuat nenek tertarik. Di sana nenek Oh Malsun bercerita jika ingin memiliki foto persis seperti artis impiannya. Fotografer itu tersenyum dan berjanji membuat nenek Oh Malsun tampak seperti gadis muda. Setelah selesai, nenek bergegas naik ke bus. Di sana, ia digoda oleh para preman. Merasa risih, Oh Malsun lalu menamparkan keras preman itu. Saat ia melihat ke kaca, Oh Malsun berteriak kencang. Ternyata ia telah menjadi seorang gadis muda. Akhirnya Oh Malsun batal bertemu dengan cucunya karena takut penampilannya akan menjadi masalah besar. Beberapa hari Oh Malsun tidak kunjung pulang ke rumah, membuat keluarga Hyun Chul merasa khawatir. Hyun Chul pun meminta pertolongan kepolisian untuk segera mencari nenek Oh Malsun. Di sisi lain, Oh Malsun dengan ceria menikmati waktunya dengan berbelanja pakaian modis, berdandan layaknya gadis muda seusianya. Sesuatu yang ia dambakan dari masa lalu yang belum pernah ia rasakan. Sekarang Oh Malsun tinggal di kontrakan milik kakek Park yang kebetulan tempat kontrakannya kosong. Karena takut ketahuan kakek Park jika ia adalah Oh Malsun, ia lalu mengganti namanya menjadi Dory. Suatu hari, di tempat kerja kakek Park mengadakan acara hiburan musik. Di sana terdapat musuh bebuyutan Dory yaitu Oh Bok, yang sering mengganggunya. Mendengar nyanyian dari Oh Bok, membuat Dory geram dan menunjukkan jati dirinya. Saat mulai bernyanyi, para pengunjung terpukau dengan suara merdu Dory. Suara yang indah hingga membuat seisi kafe terdiam hening. Tepuk tangan meriah menyambut aksi Dory yang luar biasa. Karena merasa malu, Dory pun pergi meninggalkan kafe di tengah hujan. Ketika berada di rumah kakek Park,
Ban Ji-ha tiba-tiba muncul dan membuat Dory kaget. Ban Ji-ha mengajak Dory untuk bergabung ke dalam bandnya. Ban Ji-ha merasa jika Dory adalah pengganti yang tepat untuk mengisi vokalisnya. Melihat cucunya yang sedih, membuat Dory bersemangat dan menerima tawarannya. Tetapi setelah ia mendengar musik yang dinyanyikan Ban Ji-ha, Dory merasa takut. Penampilan yang sangar dan musik yang hancur membuat telinga Dory sakit. Dory lalu meminta genre musik diganti lebih ceria. Berkat Dory, kini band Ban Ji-ha banyak disukai dan mendapat berbagai tawaran mengisi ke berbagai tempat hiburan. Hari berlalu, Hyun Chul dan kakek Park datang ke kantor polisi untuk mengetahui kemajuan pencarian Oh Mal-sun. Polisi menemukan bukti jika Oh Mal-sun telah diculik dan dimanfaatkan untuk diambil hartanya melalui ATM. Kakek Park yang melihat rekaman CCTV sontak kaget, karena ia merasa pernah melihat payung yang dikenakan pencuri itu. Benar saja, payung itu adalah milik Dory yang selalu dikenakannya kemanapun ia pergi. Kakek Park lalu membongkar isi di dalam lemari milik Dory. Betapa terkejutnya, ia menemukan semua barang milik nenek Oh Mal-sun. Malam hari pun tiba, Dory pulang dan terkejut dengan barang miliknya yang ada di luar. Dengan mengendap kakek Park memukul Dory namun Dory melawan balik. Kakek Park tak mencaci Dory si penculik Oh Mal-sun. Dory dengan santai membuktikan jika ia adalah Mal-sun sebenarnya. Kakek Park yang melihat wajahnya lalu teringat Mal-sun muda. Akhirnya kakek Park percaya jika ia adalah Oh Mal-sun. Dory lalu menceritakan semua keajaiban yang ia lalui, termasuk ia sekarang menjadi artis terkenal. Kakek Park ikut senang dan sedih, karena ia teringat Hyun Chul mengkhawatirkannya. Dengan berat hati Dory meminta pada kakek Park untuk tetap merahasiakan tentangnya dari keluarga Hyun Chul. Hari yang dinanti pun tiba. Dory beserta bandnya akan memulai debutnya di TV. Datanglah pengendara motor yang nyentrik mendatangi Dory, yang tidak bukan adalah kakek Park. Dory yang merasa malu ditertawakan orang lain, lalu segera naik ke motor kakek Park. Penampilan pertamanya di TV begitu menawan. Dory sangat menghayati lagu yang dinyanyikan, hingga para penonton terlena. Lagu tersebut adalah kenangan yang ia lalui semasa sulitnya. Para penonton pun kagum dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Kesuksesan ini membuat tim Dory gembira dan memutuskan untuk merayakan dengan berlibur. Di kolam arus, Dory dan teman-temannya sangat bersemangat hingga tiba-tiba kaki Dory terluka. Ternyata luka lecet Dory membuat kulitnya perlahan menjadi keriput, seperti orang tua. Dory yang takut orang lain menyadari ini, lalu bergegas lari meninggalkan kolam renang. Saat kakek Park mencoba mencari tahu cara mengobati Dory, tiba-tiba anak kakek Park muncul dan memergoki mereka berdua. Terjadilah keributan yang membuat Dory harus keluar rumah kakek Park. Di saat malam yang hujan, Dory kebingungan untuk mencari tempat berteduh. Terdengar suara telepon Dory yang tidak lain adalah produsernya, Han Seong. Han Seong memberikan tumpangan beri senggah Dory untuk berteduh di apartemen mewahnya. Kabar ini membuat Ban Ji-ha marah dan meninggalkan studio musik. Dory lalu mengejar Ban Ji-ha. Ban Ji-ha membentak Dory dan menuduhnya telah tidur seranjang dengan Han Seong. Dory yang marah memukuli Ban Ji-ha hingga ia tidak bisa berkutik. Dory mengajak Ban Ji-ha makan bersama dan menjelaskan kesalahpahaman. Ternyata Ban Ji-ha selama ini menyukai Dory, tetapi Dory menolaknya. Dia bukan tipe yang Dory sukai karena dia suka ngambek seperti anak-anak. Di sebuah taman, Dory dan kakek Park bertemu dan saling berbincang. Dory penasaran apakah Oh Bok masih sering mengganggu kakek Park di kafenya. Dengan rasa iba, kakek Park menjelaskan jika Oh Bok mengalami stroke dan dirawat di sebuah rumah sakit. Setelah mendengar itu, Dory memutuskan untuk pergi berkunjungan ke rumah sakit setelah berkencan dengan Han Seong. Diam-diam Dory dan Han Seong menjalin hubungan asmara. Bagaikan pasangan yang dimabuk cinta, Dory dan Han Seong menghabiskan waktu bersama di taman. Setelah berpisah dengan kekasihnya, Dory lalu berkunjung ke rumah sakit untuk bertemu Oh Bok. Di ruangan itu, terpampang foto Oh Bok dan bunga karangan di meja.
Dory tidak menduga jika orang yang suka mengusilinya meninggal dunia begitu cepat. Waktu berlalu, sekarang waktunya band Dory menampilkan konser spesialnya. Banyak orang yang telah menantikan penampilan dari band Dory. Di tengah persiapan tim Dory, ternyata Ban Ji-ha telat dan tergesa-gesa untuk datang ke tempat konser. Karena kemacetan yang parah, Ban Ji-ha lalu menyewa sepeda pedal dan melaju dengan kencang. Tidak disangka jika Ban Ji-ha mengalami kecelakaan dan membuat semua tim band Dory terkejut. Di sini semua tim tengah berada di kondisi yang sulit. Terpaksa Han Seong membatalkan konser band Dory tetapi Dory membantah. Dengan tegar Dory ingin menampilkan lagu impian ciptaan Ban Ji-ha. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Dory dan bandnya menampilkan musik dengan sekuat tenaga. Semua penonton bertepuk tangan dan menyoraki band Dory. Bertolak belakang dengan suasana di rumah sakit, kondisi Ban Ji-ha semakin parah. Ban Ji-ha membutuhkan donor darah karena banyak kehabisan darah. Semua stok darah yang ada di rumah sakit tidak ada yang cocok dan membuat keluarga Hyun Chul panik. Tiba-tiba Dory datang dan meminta darahnya untuk didonorkan. Aksinya ini membuat kakek Park terkejut dan meminta Dory untuk pergi. Ia tidak ingin Dory menjadi nenek Oh Mal Sun yang menderita lagi. Dory tidak menggubris perkataan kakek Park dan meninggalkannya. Hyun Chul yang bersembunyi mendengarkan pembicaraan Dory dan kakek Park. Hyun Chul percaya dengan Dory jika ia adalah ibunya yang selama ini ia cari. Hyun Chul memohon untuk ibunya pergi dan menjalani kehidupan yang ia inginkan sejak dulu. Rasa saing keluarga Dory yang besar membuatnya tidak bisa meninggalkan anaknya dan cucunya menderita. Ia memaksakan untuk mengutamakan nyawa cucunya Ban Ji-ha. Dory yang terbaring lemas, merasa bersyukur memiliki pengalaman hidup baru yang selama ini ia idamkan sebelumnya. Kini, Ban Ji-ha telah pulih dan kembali mengisi konser bersama band dan kakak perempuannya Ban Hana. Di sana banyak sekali penonton yang menyaksikan penampilan mereka, termasuk keluarga Hyun Chul. Walaupun nenek Oh Mal Sun tetap cerewet dengan Aeja, tetapi hubungan mereka telah membaik. Ketika nenek Oh Mal San dan Aeja pergi, nenek Oh Mal San melihat Han Seong, orang yang ia sukai. Terlihat di mata nenek Oh Mal San yang masih menyimpan rasa cinta namun harus ia pendam demi menjalani kehidupan normalnya. Kakek Park dengan motornya pergi menjemput nenek Oh Mal San, tetapi ia berhenti sebuah studio foto. Kakek Park terpesona dengan foto tampan yang dipajang dan ingin mengabadikan dirinya yang sedang berpenampilan keren. Nenek Oh Mal Sun yang menunggu di halte bis, lalu didatangi kakek Park. Seketika orang di sana ternganga melihat kakek Park berubah menjadi pria tampan. Tanpa basa-basi Park membonceng nenek Oh Mal San layaknya sejoli. Kasmaran. Sepanjang jalan nenek Oh Mal San mengolok-olok Park dan memintanya kembali tua lagi.